jika kita mengerjakan sesuatu yang bersifat organisasi, manajemennya benar, jelas, itu akan jalan. Selesaikan dulu, Baru kamu kerjakan. baru kamu kerjakan. Gimana kita mau selesaikan? Kerjakan juga belum. Nah, kalian harus belajar dengan komunikasi terbalik. Halo Sobat Vini, selamat datang di acara Vipod, Vinilon Podcast. Kalau bicara tentang bela diri gitu ya, tentu proyeksinya kalau di kejuaraan itu maka harus ada yang disebut dengan kaderisasi untuk menghadirkan atlet-atlet yang berkualitas. Nah, banyak di antara mereka yang sudah jadi atlet ketika pensiun itu terus jadi pelatih atau mungkin lebih elitnya lagi dia buka perguruan gitu ya, mengkader atlet-atlet selanjutnya. Nah, berbeda dengan kali ini. Ini menarik banget. Beliau ini mantan atlet, sudah mencetak atlet bahkan anaknya sendiri sampai juara nasional, nanti kita akan cerita gitu ya bagaimana proses pengkaderan itu gitu ya. Sampai menukik membahas sesuatu yang memang dia adalah seorang pebisnis. Kita harus belajar dari mantan atlet menjadi seorang pebisnis. Dan sekarang udah jadi miliarder. Weh, Pak Risman. Halo Pak Risman. Halo. Wow, Pak Risman ini sekarang menjadi seorang ketua IPSI di Jakarta gitu ya. Jakarta Timur. Oh Jakarta, Tepatnya Jakarta Timur lebih Benar. tepatnya ya. Benar, Oh, Kang IPSI itu apa kepanjangannya Pak? Ikatan Pencaksilat Pencaksilat Indonesia. Iya. Pak, ini sebelum kita panjang lebar ngobrol ke yang lain-lain, ke topik pembahasan yang kayaknya ini bisa jadikan pembelajaran bagi banyak orang yang mendengarkan. Saya pengen nanya dulu ke Bapak nih, silahkan Bapak untuk kenalkan dulu gitu ya tentang siapa nih Pak Risman gitu ya, aktivitasnya apa aja gitu ya, kira-kira apa nih aktivitas Pak Risman sekarang? Berawal dulu saya kecil, saya bersaudara itu 7 orang. 7 orang. 7 orang saya bersaudara. Bapak anak ke? Anak ke-6. Anak ke-6 dari 7 bersaudara. Ya, Oke. Dan laki-laki semua. 7-7-nya laki-laki? 7-7-nya laki-laki semua. Oh. Jadi makanya saya sampai sekarang, saya itu punya hobi, salah satu hobi saya itu masak. Bukan dikarenakan saya memang punya talenta masak. Memang udah dididik dari kecil oleh ibu memang untuk masak. Jadi kita 7 orang itu secara bergiliran, bergantian itu masak. Gitu. Saya dari Kerinci saya, di Provinsi Jambi. Jambi. Oh, oke. Kemudian sekolah SD di sana, SMP, SMA. Nah, ketika SMA, saya lanjut kuliah. Saya kuliah di Sumatera Barat, di Padang saya kuliahnya. Oh, di Padang. Ya, saya kuliah di Padang. Saya mengambil jurusan bahasa Jepang. Kenapa tuh? Di saat yang lain-lain pada ngambil bahasa Inggris, Iya. banyak kelasnya, saya justru ngambilnya bahasa Jepang. Dan di kala itu langka kayaknya bahasa Jepang ya. Langka banget, Betul. langka banget. Dan prospeknya juga belum jelas waktu itu. Iya. Tapi karena terinspirasi, kebetulan kakak saya yang nomor 4 itu mendapat beasiswa. Beasiswa ke Amerika. Oh, oke. Ambil S2 ke Amerika. Jadi saya ikut ngantar tuh ke bandara. Iya. Nah, ketika itu mulai dari situ saya percaya yang namanya mindset. Kang Trisno. Oh, gimana tuh? Saya harus ke luar negeri. Dan ketika itu saya ditanyain, selesai itu mindsetnya udah masuk, saya ditanya, kamu mau kuliah di mana? Saya ngeliat bahasa Inggris, orangnya ribuan. Dan semuanya udah selesai, udah jago-jago semua. Belum kuliah aja udah jago. Iya, bisa belajar dari TV gitu ya. Mereka kan udah les. Kalau dulu ada istilahnya les. Ya les, sudah pintar bahasa Inggris. Akhirnya ada di Universitas Bung Hatta. Itu ada jurusan bahasa Jepang. Baru 1 angkatan. Belum jelas juga waktu itu ya. Baru 1 angkatan, belum ada yang tamat. Saya pilih bahasa Jepang. Oke. Kenapa kamu pilih bahasa Jepang? Karena saya mau ke Jepang. Dan saya akan mau bekerja di perusahaan Jepang. Perusahaan besar dan perusahaan Jepang. Itu benar-benar sebuah mindset yang saya gali. Berarti Bapak sekarang itu sebagai salah satu owner di pabrik bakso, terus buka bengkel juga, dan yang terakhir, Ada bengkel juga. dan yang terakhir sekarang sebagai direktur sales di GPX. GPX, pabrik helm ya. Pabrik helm. Widih, mantap. Nah ini gimana ceritanya nih, silatnya di mana nih gitu ya rangkaiannya. Nah kita akan mulai masuk ke situ gitu ya Pak ya. Iya. Tapi sebelum ke situ nih Pak, saya mau jawab cepat ke Bapak gitu tanya ya. Ya apa nih? Ini Bisnis jebakan ya? atau silat? Waduh. Ya bisnis. Kenapa? Silat itu akan besar karena bisnis. Kalau silat tanpa ada bisnis, itu akan terbengkalai.
semuanya butuh uang. Serius Pak? Ya. Tajam banget. Udah saya nggak mau ngedalamin kalau itu. Medali emas atau uang? Saat ini penting uang dong. Dibanding medali emas? Medali emas itu saya terapkan ke anak saya. Oh gitu. Jadi kalau ada pilihan medali emas atau uang, Bapak pilih? Ya, saya pilih uang dulu. Tetap pilih uang dulu. Karena, tapi kan sebetulnya kalau nilainya sama kan lebih berharga emas Pak dibanding uang. Kalau sudah tahapnya saya sekarang bukan atlet. Oh. Ya, bukan atlet. Iya. Tetapi anak-anak saya, anak-anak didik saya, murid-murid, Mas. Saya selalu mengatakan ini, Kang Trisna. Sebelum kejuaraan, itu selalu saya katakan. Iya. Yang dikatakan juara itu, adalah medali emas. Nomor 2, nomor 3 bukan juara. Bukan juara. Saya nggak akan lihat itu. Jangan sekali-sekali kalian bangga dengan medali perak dan perunggu kalian kepada saya. Dan alhamdulillah kemarin kebetulan saya menjadi ketua IPSI Jakarta Timur. Waktu kejuaraan Gubernur Cup. Gimana Pak? Gubernur DKI. Gubernur DKI ya? Itu antar wilayah. Antar wilayah. Ya. Alhamdulillah IPSI Jakarta Timur juara umum. Mereka dapat medali emas terbanyak. Kunci satu, tanamkan mindset. Dan saya tidak mau melihat medali perak. Yang saya akui itu medali emas. Sehingga perolehan medalinya juga lumayan ya. Tapi kenapa Bapak milih bela dirinya silat gitu? Kan masih banyak Pak bela diri. Ada karate, taekwondo gitu ya. Itu kenapa? Ya mungkin yang berawal saya itu SD ya. SD karena saya itu bukan termasuk orang kaya. Ya dan badan saya juga kecil dulu. Oh berangkat dari SD ceritanya. Kecil kena bulian. Pulang sekolah selalu dibully. Bulinya mendingan dengan kata-kata. Tapi lagi enak-enak jalan, lari dari belakang ditendang. Pung tersungkur mereka ketawa-ketawa. Saya nggak bisa lawan karena mereka gede-gede. Takut pada saat itu ya? Iya takut. Dan itu hampir setiap hari. Dan saya tidak pernah menyerah untuk berhenti sekolah. Karena ya saya melihat kalau saya nggak sekolah, saya akan hidup miskin nantinya. Gitu. Jadi makanya ada yang mengatakan bahwasanya ketika kita kembali mengingat masa kecil, wow kayaknya pengen balik lagi. Ketika ingat masa remaja, wow pengen balik lagi. Kalau saya ditanyain, saya tidak mau balik lagi. Karena Bapak ngerasain gitu ya. Gimana pahitnya pada saat itu ya. Nah kembali ke pencaksilat tadi, ya saya pengen, kenapa saya pencaksilat ya mulai dari situ. Kemudian juga dari... Bentar, mulai dari situ tuh SD, SMP atau SMA? SD. Oh SD kan mulainya belajar ya. gitu. Ya SD. Dan juga saya memang lingkungannya. Kakek saya adalah orang silat tradisional. Ya. Dan lingkungan saya juga. Jadi dari dulu saya udah sering malam, orang-orang latihan silat saya pernah ikut dulu ya, dari kecil. Dari kecil. Ya. Nah Bapak mulai juara itu pas kapan di silat itu? Saya mulai SMA ya, mulai ya kalau silat itu kan gak bisa membalik telapak tangan, butuh proses latihan. Latihannya itu ya. Dan lagian waktu itu di daerah itu kan kurang kejuaraannya, bukan seperti di Jakarta. Iya. Jakarta kan punya kejuaraan yang banyak, setiap bulan ada kejuaraan. Betul. Tetapi kalau di daerah enggak. Di daerah itu jarang sekali ada kejuaraan-kejuaraan. Jadi mungkin setahun baru ada satu. Atau bahkan tahun kedua. Jadi kesempatan mau jadi atlet di daerah itu sangat kecil saat itu. Terkadang silat itu identik dengan hal yang mistis ya Pak ya, debus gitu. Nah itu gimana tuh? Bener ada gak sih? Ya jadi berawal dari zaman dulu kan memang begitu. Pencaksilat itu ya masalah ada debus. Ada banyaklah yang seperti itu juga. Yeah. Ada yang seperti itu juga. Tapi saya mendalami itu dulu. Sekarang saya lebih fokus ke ada dua, pencaksilat prestasi dan pencaksilat tradisi. Pencaksilat tradisi. Pencaksilat tradisi bedanya prestasi itu seperti kejuaraan yang kita lihat di PON, iya. Di PON sampai Asian Games, SEA Games, kayak gitu. Kalau tradisi itu yang pakai suling itu ya? Nah, kalau tradisi itu dia pakai musik dan senjatanya pakai celurit, pakai
golok, pakai apa namanya, macam-macam senjata-senjata tradisional yang dipakai. Dan yang kalau di luar negeri orang lebih suka dengan silat tradisi. Oh, karena pertunjukan kelihatannya kan? Iya, pertunjukan dan teknik bela dirinya banyak di situ. Dulu Bapak juara itu lebih ke mana? Lebih ke prestasi? Prestasi lah. Oh, prestasi lebih banyak kayak gitu. Dan anak sekarang juga Bapak sama? Ya. Di prestasi Ya, juga? di prestasi. Nah ini yang menarik Pak. Tidak semua orang yang awalnya atlet, terus dia bisa mencetak atlet. Ya. Ini Ya. kenapa bisa seperti itu Pak? Juara gitu. Bahkan tadi bukan hanya anak Bapak aja loh. Bapak mengketuai silat di Jakarta Timur dan semuanya dapat medali emas. Terbanyak medali emas. Berarti ini sebetulnya kuncinya bukan di anak-anaknya. Kecuali kalau salah satu menang itu berarti emang anaknya hebat gitu ya. Tapi kalau ini enggak, rata semuanya dapat medali emas. Ini pasti ada bosnya nih, ada ketuanya gitu ya. Apa yang Bapak terapkan sampai bisa seperti itu? Jadi semuanya berawal dari jika kita mengerjakan sesuatu yang bersifat organisasi, manajemennya benar, jelas, Iya. itu akan jalan seperti seperti yang kita inginkan. Jadi manajemennya kita buat seperti sebuah kereta api, bukan kereta apinya yang dulu kita buatkan, tapi relnya. Ketika relnya sudah benar, kereta apinya akan bisa jalan sesuai dengan yang kita inginkan. Rel kereta api ini mau dibelokin kemana, kereta apinya akan ikut. Iya. Kita belok ke kiri, dia akan ikut ke kiri. Kalau dibangun kereta apinya dulu, relnya belum dibangun, itu susah kita untuk menjalankan sesuai dengan keinginan kita. Jadi begitu, jadi manajemennya dulu. Manajemen itu apa ya semuanya. Dari pelatihnya siapa, kemudian targetnya apa, dan bagaimana kita memotivasi, itu yang paling penting. Nah ini yang menarik. Tadi Bapak bicara tentang mindset yang harus ditanamkan supaya jadi juara. Terus tadi Bapak harus menetapkan sebuah tujuan gitu ya. Terus terakhir yang paling saya penasaran nih Pak. Tadi kan Bapak bilang bahwa saya itu nggak ngomong dulu keretanya harus berjalan gitu. Tapi yang penting itu adalah kita harus buat dulu relnya. Ya. Itu yang paling penting. Nah kadang kita terkecoh nih gitu ya. Gimana cara bikin rel dan apa itu rel kalau dalam kehidupan kita gitu ya. Nah Bapak bisa gak menghubungkan antara rel yang Bapak maksud itu kalau dalam dunia persilatan supaya juara tuh gimana maksud rel tuh Pak? Ya, jadi gini, dulu saya ada nenek saya ya. Dulu saya gak ngerti. Nenek saya itu saya akuin itu orang cerdas. Oke. Ya, nenek saya perempuan, tapi bisa berorganisasi dan disegani oleh orang-orang laki-laki waktu itu di kampung. Dia mengatakan waktu itu, kamu apapun yang kamu kerjakan, selesaikan terlebih dahulu baru kamu kerjakan. Dana maksudnya apa? Saya nggak ngerti. Waktu itu saya nggak paham. Apa itu? Selesaikan dulu baru kamu kerjakan. Baru kamu kerjakan. Gimana kita mau selesaikan? Kerjakan juga belum. Nah, gitu ya? Iya. Itu saya nggak habis pikir. Saya kuliah pun saya tidak menemukan pelajaran itu. Tapi itu tertanam di kepala. Dan ketika saya bekerja, mulai masuk ke dunia bisnis, baru saya paham. Ini yang dimaksudkan selesaikan dulu. Apa yang dikerjakan, baru dikerjakan. Jadi maksudnya adalah, kita harus benar-benar mempelajari misalnya bisnis. Bisnis ini apa? Atau pekerjaan ini apa yang mau kita kerjakan? Hasilnya nanti itu seperti apa? Bentuk hasil jadinya itu sudah ada di kepala kita. Oh, oke. Jadi harus dari belakang dulu. Jadikan dulu, selesaikan dulu. Di pikiran kita. Tanamkan di mindset kita. Jadinya itu seperti apa nanti? Yang kita mau kerjakan ini kita mau apa? Itulah yang disebut dengan rel. Ya, dari situ baru kita mulai dari membangun relnya. Yang sudah selesai ya, ini tujuan ini. Sekarang kita rel. Rel ini kan untuk menuju sini. Tujuannya. Untuk mencapai apa yang kita konsepkan yang sudah kita selesaikan tadi itu butuh rel. Jalan. Apakah ini sudah benar atau belum kita tujuan di sini? Sering orang sudah membuat konsep,
Tapi jalannya yang salah. Dia sudah membuat mindset ke Bandung. Udah kebayang di otaknya ke Bandung. Tapi dia arah Merak. Nggak akan nemu, bos. Iya benar. Udah benar atau belum? Iya. Dan itu harus dievaluasi terus. Iya juga. Rel saya ini udah benar belum? Siapa yang bisa ngasih tahu bahwa rel ini udah benar atau tidak? Kita. Bagaimana caranya? Kita juga nggak sadar bahwa rel ini benar atau salah. Ya, itu gunanya fungsi checks. Kita harus selalu mengecek, udah benar belum? Contoh nih satu ya. Saya ketika itu, saya bilangin waktu saya mau ke Jepang, waktu saya mau ke luar negeri. Dan saya persempit. Negara yang akan saya tuju itu adalah Jepang. Harus dipersempit. Oke, terus? Setelah itu, rel yang saya buat adalah saya kuliah di bahasa Jepang. Gak mungkin saya kuliah di bahasa Perancis kalau saya mau ke Jepang toh. Bisa sih. Oke. Bisa sih, tapi ini masih jauh jalannya. Nah saya mengambil bahasa Jepang. Oh udah bener. Relnya udah bener. Siroto mustaqim. Jalan yang bener. Ya jalan yang lurus. Iya. Ini udah bener jalannya. Terus saya ikut pelatihan. Pelatihannya apa? Pelatihan tentang budaya Jepang. Udah benar dong. Kalau saya ikut pelatihan budaya Inggris, budaya Prancis, budaya Belanda, nggak nyambung dong dengan tujuan saya tadi ke Jepang tadi. Betul. Kita harus memastikan, jadi selalu memastikan ketika tujuan kita sudah kita buat, yang harus kita pastikan adalah jalan kita ini sudah benar atau tidak. Orang sering salah di situ. Di persimpangan mereka bingung. Bisa merubah haluan ketika mereka di pertengahan. Hanya karena menganggap masih jauh, ini aja yang dekat. Padahal yang jauh ini sudah mereka konsep dari awal. Iya. Kadang orang terkecoh di situ, Pak. Termasuk saya. Kadang saya jadi berpikir, oh jangan-jangan gara-gara itu sih ya. Saya tuh berpikir bahwa kalau saya ingin mencapai apa yang saya inginkan, betul, saya suka melakukan hal itu, Pak. Saya tanamkan dulu di otak saya ini. Saya pengen apa, terus saya perkecil, persempit di situ gitu ya. Tapi saya melupakan bahwa itu bukan rel. Itu baru tujuannya gitu ya. Kirain saya itu tuh rel, Pak. Ternyata relnya itu adalah ketika kita sudah punya rencana dan ketika rencana itu harus sering-sering dicek. Supaya kita bisa memastikan apakah ini sesuai atau tidak relnya. Exactly. Jangan-jangan belok relnya. Dan itulah yang menjadikan kita gagal. Kadang-kadang orang gak sadar. Dia udah belok, udah terlalu jauh dia belok. Dan dia akhirnya sadar di tengah. Wah gue jauh belok. Celakanya dia gak mau balik ke belakang. Dia terusin aja. Ya udah terlanjur basah. Makanya saya juga sering mengatakan tim saya juga. Kalian harus belajar dengan komunikasi terbalik. Maksudnya? Contoh? Komunikasi terbalik itu yang saya temukan. Dan kalau saya lagi ngasih training tentang how to sell terhadap para peserta. Selalu saya katakan begitu. Salah satu materi saya. Gimana tuh? Seperti apa contoh komunikasi terbalik tadi? Kenapa? Misalnya seorang staff, dia menghadap ke atasan. Dia mulai bercerita, Pak, misalnya Kang Trisna mau menghadap nih, mau buat podcast nih. Podcast ini berapa miliar nih? Ya, anggap kita butuh 2M. Pak, saya mau buat podcast, Pak. Saya mau buat di situ, di bawah itu. Biayanya berapa? Sekitar 2M, Pak. Aduh. Biaya lagi, kita lagi susah. Enggak Pak, jadi maksud kita dengan adanya podcast ini, kita akan nanti akan begini, kita akan undang tamu-tamu yang gini, udahlah, perusahaan lagi susah. Gitu. Ya. Tapi lakukan komunikasi terbalik. Komunikasi terbalik itu seperti apa? Misalnya, Kang Trisna akan mengatakan, Pak, saat ini dengan data nih ya, misalnya saat ini, perusahaan kita ini dikenal oleh, kalau dari data, dikenal oleh sekitar paling banyak itu 1 juta Pak. Tapi perusahaan ini akan bisa dikenal oleh ratusan juta orang. Mulai kalau Kang Trisna menjadi atasan mulai tertarik? Oh iya. Iya kan? Karena
100 kali lipat. 100 kali lipat. Loh, bagaimana caranya? Ya itu yang jadi pertanyaannya kan. Oh iya, kok masa? Jadi kita harus perkenalkan Pak. Perkenalkan, turun ke bawah. Kita harus buat ini. Paham. Terus akhirnya ujungnya adalah untuk membuat podcast ini. Jadi kita harus buat podcast. Iya. Wow, berapa biayanya? 2 miliar. Oh kecil loh. Iya, paham. Sama seperti tadi yang disampaikan sama Pak Risman kan. Selalu berangkat dari tujuannya dulu. Ya. Tujuan akhirnya akan apa? Selesaikan dulu, baru kerjakan. Dan lagi-lagi memang kita harus fokus berangkat dari sebuah tujuan. Benar. Dan tujuan itu kita mulai persempit sehingga prosesnya lebih kelihatan. Benar. Poinnya seperti itu Benar. Pak. Nah kira-kira menurut Bapak nih, ini sekaligus 2 pertanyaan terakhir dari saya. Nanti akan saling berhubungan nih Pak. Kira-kira apa prinsip yang Bapak dapat selama ini gitu ya? Kan pasti Bapak lebih banyak di dunia silat juga banyak juga yang Bapak pelajarin ya. Apa prinsip silat, prinsip bisnis gitu ya yang kayaknya ini yang punya korelasi dan membuat hidup Bapak bisa seperti ini gitu. Alhamdulillah. Yang pertama yang selalu saya pegang dan menjadi kata-kata motivasi kepada teman-teman. Salah satu dari guru saya juga yaitu Pak Tanadi Santoso. Guru apa? Guru Tanadi Santoso adalah motivator kan. Oh motivator, Okay. Pak Tanadi Santoso, Pak Andre Wongso. Tanadi Santoso itu di Surabaya, kemudian Pak Andre Wongso, tahu ya Andre Wongso ya. Itu adalah motivator. Dan itu tertanam di dalam kepala saya. Dan selalu saya bawakan kemana saja. Yang saya katakan adalah hanya 2 hal, kata-kata itu yang saya pegang terus dan saya sampaikan. Yang pertama, di dunia ini tidak ada yang tidak bisa. Yang ada hanya mau atau tidak. Yang ada mau atau tidak. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua. Jika kamu melakukan pekerjaan dengan biasa-biasa saja, sama seperti orang lain yang melakukan dengan biasa saja, maka hasil yang akan kamu dapat biasa-biasa saja. Jangan mengharap hal yang luar biasa kalau apa yang kita lakukan masih biasa-biasa aja. Logikanya gitu ya. Tapi jika kamu mengerjakan sesuatu dengan luar biasa, jawabannya pasti hasilnya luar biasa. Kamu kerja dengan effort yang lebih, hasilnya akan lebih. Itu udah pasti. Jadi itu saya sampaikan ke atlet. Kalau kamu latihan sama dengan lawanmu, kemungkinan kamu menang 50-50. Makanya ketika anak saya ditanyakan, kok bisa waktu itu juara nasional, saya bilang gini. Anak saya latihan, saya tanya, kamu Pak kok saya nggak bisa ya Pak? Kurang saya apa? Saya tanya, kamu latihannya bagaimana? Saya 3 kali seminggu loh Pak, saya latihan. Seperti anak-anak yang lain. Oh oke, 3 kali seminggu. Terus dia tanya, kalau anak Bapak 3 kali juga. Tapi dalam 1 hari. Mantap. Karena saya tanamkan itu, jika kamu mengerjakan sama seperti orang lain, hasilnya akan kamu dapat biasa-biasa saja. Banyak hal yang tadi saya mau nanyakan tapi udah terjawab langsung dengan Bapak. Ini keren banget. Dan kira-kira Pak, terakhir Pak, pesan buat semua orang yang melihat video ini apa Pak? Selain tadi dari sekian banyak yang Bapak bilang ya, dari 2 nilai prinsip dan lain sebagainya. Kira-kira ada gak satu hal yang kamu tuh harus punya ini nih? Intisari dari semuanya itu. Ya, yang akan saya katakan adalah pertama, jangan sekali-sekali meremehkan dirimu sendiri. Dalam. Karena yang paling kenal dan paham siapa dirimu adalah dirimu sendiri. Wow, langsung kasih klik. Oke, Pak Risman, thank you banget Pak Risman. Udah dulu. Wow. Ya, oke, terima kasih semuanya.